Nah, kenapa sih penting, biosistematika ini? Kemarin sudah juga Ibu sampaikan bahwa this is very important. Why? Because hampir, masih banyak, baru 5% dari biological resource yang baru kita temukan dan baru kita lakukan proses identifikasi. Masih banyak sekitar 30, juta spesies yang masih belum teridentifikasi. Jadi kita perlu nih untuk terus menggali diversity dari mikroorganisme yang ada di alam. Kenapa? Kenapa kita penting gitu ya untuk kita melakukan diversity di alam? Karena apa? Tentunya ada Kenapa kita penting melakukan diversity di alam itu? Karena apa? Karena salah satunya adalah alam ini sudah semakin banyak kerusakan, semakin punah misalnya. Contohnya misalnya sekarang pembangunan jalan, pembangunan bendungan, itu dia memampas gunung, dia memampas hutan. Nah, ketika dia memampas hutan, itu otomatis diversity mikroba yang ada di situ itu pasti akan punah. Nah, kalau kita sudah menyimpannya dalam bentuk sebuah kultur koleksi misalnya ya, kemudian menyimpannya dalam bentuk sebuah, sebuah koleksi yang sudah teridentifikasi, itu, sangat mudah sekali untuk kita tetap menjaga plasma nutfah yang ada di kita. Makanya diversity terutama mikroorganisme itu masih sangat in sekali, ilmunya. Bahkan sekarang dengan BRIN juga nih, di device yang sama, terkait dengan bahwa nanti akan ada sebuah jabatan fungsional tertentu yang terkait untuk kurator hayati, baik itu mikroorganisme, organisme, maupun tumbuhan, maupun yang ada di lautan, gitu. Jadi, kita negara itu sangat penting sekali mengetahui bagaimana cara kita, mengetahui ilmu biosistematika. Jadi, one is the best, important is adalah untuk menjaga supaya plasma nutfahnya itu menjadi lebih, masih ada di dalam, di kita miliki gitu. Sehingga kalau kita sudah punya plasma nutfahnya, maka kita bisa menyimpannya, kemudian masih bisa memanfaatkannya dan menjaga kelestariannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, di ilmu biosistematika ya, itu sangat beneficial for humanity. Jadi biosistematika itu sangat sangat penting. Kenapa? Pertama adalah untuk sebagai sebuah langkah upaya comprehensive use, management, conservative protection the earth biological diversity and resources, preservation of the earth ecosystem and environmental, development of human society in a sustainable manner, discovery and identification of new food source, genetic resource, environmental bioindicator, biological control agent, organism with medicinal and other beneficial properties. So it's very important if you are learning about the biosystematica. So very important if you preserve so many genetic resources in others. Jadi sekali lagi itu keuntungan dari biosistematika. Juga di dalam biosistematik itu juga mengidentifikasikan diversity yang ada di dunia ini, kemudian dia juga provide basic of diversity conservation priority, sistematika juga collection, provide identification practices and documentation of identify. Nah, kalau seorang kurator hayati itu harus tahu bagaimana cara dia pergi ke lapangan, apa yang harus disiapkan, mana yang hazard atau tidak, dokumen apa yang harus dipersiapkan kalau dia pergi ke lapangan. Kemudian ketika sudah di lapangan, bagaimana handling sampel itu bagaimana, supaya tidak rusak ketika sampai ke laboratorium. Ketika sudah handling, jadi selama dari mulai sampling, dalam proses perjalanan itu bagaimana cara packagingnya. Contohnya misalnya kamu pergi ke hutan Papua itu sangat lebat, sangat jauh, terus pas sampai ke Indonesia, ke Jakarta, rusak sampelnya. Nah, itu satu hal yang sangat merugikan, baik itu secara material maupun secara finansial, gitu ya. Jadi sekali lagi, dari mulai di lapangan, dari mulai handling, kemudian perlakuannya lagi di dalam laboratorium, kemudian perlakuannya lagi bagaimana cara kita melakukan identifikasi, kemudian bagaimana cara kita melakukan identifikasi molekulernya, ngambil molekulernya, kemudian kita juga bagaimana caranya kita untuk melakukan analisisnya, itu
itu adalah satu rangkaian yang sangat luar biasa untuk biosistematika. Nah, kalau kita sekarang belajar biosistematika mikroorganisme itu hanya di level di laboratorium, di mana gennya sudah kita ketahui, kemudian kita lakukan identifikasi. Jadi, perjalanan mulai dari sampling itu juga panjang, sampai ke laboratorium, sampai ke analisis. Tapi itu kalau seorang kurator itu harus diketahui. Ketika kita kemarin juga sudah Ibu sampaikan, kalau kita berbicara biosistematika, kita berbicara tentang ilmu taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi itu adalah yang mempelajari tentang who I am. Siapa sih saya? Gitu ya. Kalau ekologi itu adalah di mana saya berhidup. Kalau phylogenetic, who I'm related to. Jadi saya itu berhubungan dengan siapa? Nah, itu adalah cerita tentang phylogenetic tree. Kalau does my species occur in elsewhere, dimanapun, maka itu adalah cerita tentang biogeografi, biodiversity. Jadi ilmu yang mempelajari tentang identifikasi morfologi, secara taksonomi, secara biomolekular, kemudian diketahui spesiesnya adalah Dahlia sukmawati, maka itu adalah ilmu taksonomi. Kemudian Dahlia sukmawati itu adalah hidupnya misalnya di rawa-rawa, di padang pasir, itu adalah ilmu tentang ekologi. Ketika kita berbicara tentang misalnya Dahlia itu dengan Salma misalnya hubungannya apa? Oh, hubungan kekerabatannya adalah teman baik, atau misalnya hubungan kekerabatannya adalah adik kakak, atau hubungan kekerabatannya adalah ibu dengan anak. Nah, itu adalah tentang phylogenetic tree. Jelas? Paham sampai sini? Jelas? Paham, Ibu. Ya, oke. Baik. Nah, itu adalah cerita tentang biosistematika. Ini sudah kita jelaskan minggu lalu, ya. Baik, untuk tadi kalau kita berbicara tentang who I am, ya, siapa Dahlia Sukmawati, maka kita berbicara tentang describing, naming, and classifying of organism. Itu adalah cakupan tentang taksonomi. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menemukan, bagaimana cara menggambarkan, apa mungkin? Terkecil sebentar ya kakak. 74, alhamdulillah. Ulangan harian Ade dapat 74 kakak. Wah, dan satu lagi 100. Ya udah. Udah, pokoknya dulu ya. Lucu ya. Kalian juga harus kayak gitu ya ke mamanya ya. Ma, aku dapat nilai A biosistematika mikroorganismenya gitu. Dan itu membahagiakan. Nah, itu cerita tentang taksonomi ya. How to discovering, describing, naming, and classify itu adalah cerita tentang taksonomi. Itu adalah kemudian ketika kita berbicara tentang biosistematika juga kalian harus tahu nih kemarin urutannya ya, dari mulai kingdom, phylum, class, ordo, family, jenis, dan spesies. Nah, kemudian konsep dari spesies adalah itu apa sih spesies itu ya? Kapan kita sebut spesies? Spesies itu adalah species are a group of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such group. Jadi ketika dia bisa melakukan interbreeding, bisa menghasilkan individu yang hasil peleburan di antara dua organisme yang berbeda, maka itu disebut sebagai satu spesies. Misalnya Pichia quadrajevi dengan Pichia quadrajevi. Tidak bisa Pichia quadrajevi dengan Aspergillus cereus, itu beda spesies. Jadi sesama spesies menghasilkan satu individu baru, itu adalah konsep dari spesies. Nah, kalau nama spesies sudah dijelaskan beda dengan isolat ya. Apa bedanya? Spesies sama isolat bedanya apa? Bedanya. Apa bedanya? Nomor berapa? Coba cek. Coba lihat. Apa bedanya spesies dengan isolat? Silakan. Izin menjawab, Ibu. Silakan, Farda. Kalau isolat itu dia belum teridentifikasi, Ibu. Dia dari bagian dari grup apanya. Kalau spesies udah. Ya, baik. Kalau isolat adalah
sebuah mikroorganisme hasil dari isolasi, yang hasil dari hasil proses isolasi yang belum teridentifikasi gitu ya sayang ya. Kalau spesies itu adalah mikroorganisme yang sudah teridentifikasi, sudah diketahui nama isolatnya. Oke? Nah, salah satu untuk melakukan identifikasi itu bisa berbagai macam. Pertama bisa dilakukan secara morfologi, biokimia, dan yang lainnya lagi adalah dengan cara molekular filogenetik. Nah, apa itu molekular filogenetik? Molekular filogenetik adalah identifikasi yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara membandingkan fragmen DNA atau fragmen basa nukleotida yang kita miliki dengan basa nukleotida yang sudah teridentifikasi. Jadi apa itu identifikasi molekular? Identifikasi molekular itu adalah membandingkan fragmen basa nukleotida yang kita belum ketahui dibandingkan dengan basa nukleotida yang sudah diketahui identitasnya. Itu adalah identification molekular. Nah, ketika kita membandingkan fragmen basa nukleotida, tadi ya disebutkan bahwa di dalam sel mikroorganisme itu ada banyak sekali susunan basa nukleotida. Jadi di dalamnya itu ada gen. Nah, gen itu ada banyak nukleotidanya kan, ada A, T, G, A, C. Nah, itu adalah susunan basa nukleotida. Nah, susunan basa nukleotida itu yang spesies yang kita miliki itu dibandingkan dengan spesies yang sudah teridentifikasi di data GenBank. Nah, apa contohnya? Contohnya fragmen DNA yang bisa kita bandingkan. Salah satunya adalah gen daerah ribosomal DNA atau rDNA. Jadi ada salah satu daerahnya adalah ribosomal RNA. Gen ribosomal daerah ribosomal DNA atau daerah gen ribosomal RNA. Jadi kalau misalnya kita bilang daerah ribosomal DNA itu boleh, tapi kita juga kalau kita bilangnya RNA berarti kita sebutkan kata-kata gen. Daerah gen ribosomal RNA. Itu sama, dua-duanya itu adalah sama. Tapi kalau RNA itu lebih ke arah gennya. Kalau DNA lebih ke arah daerah secara keseluruhan. Nah, ada bagian yang disebut sebagai ribosomal DNA. Nah, daerah ribosomal DNA ini adanya di seluruh tubuh dari si mikroorganisme. Mau itu di sporanya, mau itu di hifanya, mau itu di bagian seluruh tubuhnya deh, ada itu. Jadi kita temukan kalau misalnya kamu isolasi, itu pasti kalian akan menemukan ribosomal DNA ini. Nah, kenapa daerah ribosomal DNA ini dijadikan sebagai indikator nama spesies dari sebuah mikroorganisme? Karena apa? Satu, dia ada di mana-mana. Dia bersifat tandem repeat, bersifat berulang. Ya, kemudian dia juga bersifat dapat ditemukan di seluruh bagian. Dan yang paling penting adalah dia adalah universal. Artinya setiap mikroorganisme itu pasti memiliki gen tersebut. Nah, gen ribosomal DNA itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa bagian. Nanti kita belajar lebih jauh lagi minggu depan. Ada beberapa poin, ada beberapa bagian. Nah, salah satunya adalah daerahnya adalah 18R DNA, 18 Spielberg ribosomal DNA. Panjangnya sekitar 1,7 kilobasa. Ada lagi 28S ribosomal RNA, panjangnya 3 kilobase pair. Ada lagi daerah 5,8S rRNA, ada lagi daerah intertranscript spatial region atau ITS region. Nah, ini adalah daerah ribosomal DNA. Di daerah ribosomal DNA itu panjang banget ya. Jadi susunan basanya itu panjang banget. Tetapi dari susunan basa yang panjang itu, daerah ribosomal DNA itu ada ada partisi-partisi. Nah, partisinya itu ada yang disebut 18 SRNA, ada juga daerah 28 SRNA, ada 58 SRNA, dan daerah internal transcript spatial atau ITS region. Nah,
daerah-daerah inilah yang dipergunakan untuk kita melakukan identifikasi molekuler. Untuk kita membandingkan fragmen DNA. Kamu mau bakteri nih ya, misalnya kalian tertarik dengan bakteri, kemudian ingin melakukan identifikasi molekuler, maka yang dibandingkan itu adalah kita memotongnya, karena kan daerah itu panjang, bisa dari sini ke Amerika misalnya, karena saking panjangnya. Tapi harus kita potong. Kita potong daerah ribosoma DNA itu hanya di daerah 18S RNA. Jadi kita pakai primer forward depan, serta primer reverse di belakang. Untuk hanya memotong daerah 18 sRNA yang panjangnya sekitar 1,7 kilobase pair untuk kita melakukan identifikasi pada bakteri. Kalau kita mau melakukan identifikasi pada kapang, tidak semua gen, tapi kita hanya melakukan identifikasi katakanlah di daerah 28 sRNA saja, atau di daerah 5,8 sRNA, atau di daerah ITS spatial region saja. Gitu. Kalau misalnya kamu mempergunakan banyak multigen daerah part, maka itu yang disebut sebagai multigen sequencing. Tapi kalau hanya satu daerah saja, misalnya 28S, itu berarti single gen sequencing. Baik, sampai sini silahkan. Ada yang bertanya? Ada yang tanyakan? Jelas tidak apa yang Ibu sampaikan? Coba sekarang Ibu tanyakan. To stop share screen. Gimana nih caranya stop share? Nggak ada sih. Coba Ibu stop share screen. Siapa ya? Siti Eliana. Coba, apa yang dimaksud dengan identifikasi molekuler? Iya Ibu, untuk identifikasi molekuler itu, jadi kita itu mengidentifikasikan apa ya, atau membandingkan fragmen DNA atau basa nukleotida yang kita miliki. Dengan kata lain, kita belum tahu itu spesiesnya apa dengan yang sudah teridentifikasi gitu, Bu. Ya, baik. Good. Berikutnya. Selavina Hafizandi, coba. Ketika kita membandingkan fragmen DNA, itu daerah mana yang bisa kita bandingkan? Ada berapa macam daerah? Coba jelaskan. Yang small RNA itu. Ada yang tadi saya lihat ada 16S, 30 berapa S, itu saya kurang hafal. Kamu catat tidak apa yang dijelaskan? Catat cuma yang bagian itu, Ibu. Tidak dicatat. Ada berapa macam daerah 18S? Ribosoma DNA. Ada berapa macam daerah ribosomal DNA? Yang macamnya itu yang panjangnya 1,7 kilobase. Ya, itu daerah apa? Daerah apa namanya? 18S RNA. 18L DNA. Itu untuk identifikasi apa? Mikroorganisme gitu. Ya, mikroorganisme berupa apa? Bakteri. Bakteri, good. Ada lagi daerah apa lagi? Coba Angelita Friska. Iya, Bu. 28 sRNA. Terus apa lagi? 5,8 ssRNA. Dan internal transcript spatial region. Ya, good. Jadi jelas ya. Kita belajar nih pelan-pelan. Jadi kalian belajar untuk memahami, tolong diperhatikan.